Halo teman-teman, selamat datang di video saya kali ini. Kalau kita sering mendengar berita tentang pertumbuhan ekonomi Indonesia yang terus meningkat, mungkin muncul satu pertanyaan sederhana. Kalau ekonomi tumbuh, kenapa masih banyak masyarakat yang merasa hidupnya tidak jauh lebih sejahtera? Nah, itulah yang akan kita bahas kali ini, yaitu tentang ketimpangan sosial yang semakin terlihat di tengah pertumbuhan ekonomi. Secara teori, pertumbuhan ekonomi seharusnya memberikan dampak positif bagi masyarakat. Ketika ekonomi tumbuh, investasi meningkat, lapangan kerja bertambah, pendapatan masyarakat naik, dan kesejahteraan ikut meningkat. Namun, kenyataannya tidak selalu sesederhana itu. Coba kita lihat kondisi di sekitar kita. Di satu sisi, kita melihat pembangunan gedung-gedung tinggi, pusat perbelanjaan modern, kawasan bisnis yang semakin berkembang, dan berbagai proyek infrastruktur yang terus berjalan. Tapi di sisi lain, masih ada masyarakat yang kesulitan mendapatkan pekerjaan yang layak. Masih ada pedagang kecil yang pendapatannya tidak menentu, dan masih ada daerah yang akses pendidikannya jauh tertinggal dibanding kota besar. Artinya, pertumbuhan ekonomi memang terjadi, tetapi manfaatnya belum dirasakan secara merata oleh semua kelompok masyarakat. Inilah yang disebut sebagai ketimpangan sosial ekonomi. Jika kita lihat dari sudut pandang ekonomi makro, pertumbuhan ekonomi biasanya diukur melalui peningkatan produk domestik bruto atau PDB. Masalahnya, PDB hanya menunjukkan seberapa besar ekonomi tumbuh, bukan bagaimana hasil pertumbuhan itu dibagikan kepada masyarakat. Jika pendapatan total mereka meningkat 2 kali lipat, secara statistik, ekonomi terlihat berkembang. Namun, bagaimana jika sebagian besar kenaikan pendapatan itu hanya dinikmati oleh 1 atau 2 orang saja? Secara angka ekonomi memang tumbuh, tetapi secara sosial ketimpangan justru semakin besar. Akibatnya, masyarakat di daerah tertentu memiliki peluang yang lebih kecil untuk berkembang dibandingkan mereka yang tinggal di pusat pertumbuhan ekonomi. Disinilah letak persoalan yang perlu kita kritisi bersama. Selama ini, kita terlalu fokus pada angka pertumbuhan, tetapi kurang memperhatikan kualitas pertumbuhan itu sendiri. Apakah pertumbuhan tersebut menciptakan pemerataan? Apakah kesempatan ekonomi terbuka bagi semua orang? Atau justru hanya menguntungkan kelompok tertentu yang memang sudah memiliki modal dan akses lebih besar? Mari kita lihat beberapa faktor penyebabnya. Yang pertama, ketimpangan pendidikan. Pendidikan merupakan pintu utama untuk meningkatkan kualitas hidup. Namun faktanya, akses pendidikan berkualitas masih belum sepenuhnya merata. Anak-anak yang berasal dari keluarga mampu memiliki peluang lebih besar untuk mendapatkan pendidikan terbaik, mengikuti pelatihan tambahan, bahkan mengakses teknologi yang mendukung pembelajaran mereka. Sementara itu, banyak masyarakat yang masih menghadapi keterbatasan fasilitas pendidikan. Akibatnya, ketika memasuki dunia kerja, kemampuan dan peluang yang dimiliki juga berbeda. Yang kedua yaitu ketimpangan kesempatan kerja. Pertumbuhan ekonomi memang menciptakan lapangan pekerjaan, tetapi tidak semua pekerjaan memberikan kesejahteraan yang memadai. Banyak masyarakat bekerja di sektor informal dengan penghasilan yang relatif rendah dan tidak memiliki jaminan sosial yang kuat. Sementara pekerjaan dengan penghasilan tinggi biasanya membutuhkan keterampilan khusus yang tidak semua orang bisa akses. Yang ketiga yaitu ketimpangan pembangunan wilayah. Kita tidak bisa menutup mata bahwa pembangunan masih banyak terkonsentrasi di kota-kota besar. Infrastruktur, akses internet, fasilitas kesehatan, hingga peluang investasi lebih mudah ditemukan di daerah perkotaan dibandingkan wilayah terpencil. Akibatnya, masyarakat di daerah tertentu memiliki peluang yang lebih kecil untuk berkembang dibandingkan mereka yang tinggal di pusat pertumbuhan ekonomi. Nah, pada bagian ini saya ingin memberikan kritik yang sifatnya konstruktif. Pemerintah memang patut diapresiasi karena berhasil menjaga pertumbuhan ekonomi tetap positif
di tengah berbagai tantangan global. Namun, keberhasilan tersebut seharusnya tidak hanya diukur dengan angka pertumbuhan semata. Yang lebih penting adalah memastikan bahwa hasil pembangunan benar-benar dapat dirasakan oleh masyarakat luas. Kebijakan ekonomi seharusnya tidak hanya berorientasi pada bagaimana membuat ekonomi tumbuh cepat, tetapi juga bagaimana memastikan pertumbuhan tersebut bersifat inklusif. Artinya, kelompok masyarakat berpenghasilan rendah juga harus memperoleh akses yang sama terhadap pendidikan, kesehatan, teknologi, dan peluang usaha. Kritik ini bukan berarti menolak pembangunan, justru sebaliknya. Kritik diperlukan agar pembangunan menjadi lebih baik dan lebih tepat sasaran. Karena jika ketimpangan terus melebar, dampaknya bisa sangat serius. Bukan hanya masalah ekonomi, tetapi juga masalah sosial. Ketimpangan dapat memicu rasa ketidakadilan, menurunkan kepercayaan masyarakat terhadap institusi, bahkan berpotensi menimbulkan konflik sosial apabila tidak ditangani dengan baik. Lalu, apa yang bisa kita lakukan? Menurut saya, ada beberapa langkah penting. Yang pertama, memperkuat kualitas pendidikan yang merata hingga ke daerah-daerah tertinggal. Yang kedua, memperluas kesempatan kerja yang produktif dan berkelanjutan. Yang ketiga, memberikan dukungan yang lebih besar kepada UMKM karena sektor ini menjadi tulang punggung ekonomi masyarakat. Yang keempat, mempercepat pemerataan pembangunan infrastruktur dan akses digital. Dan yang tidak kalah penting adalah memastikan program bantuan sosial benar-benar tepat sasaran, sehingga mampu membantu kelompok yang memang membutuhkan. Pada akhirnya, pertumbuhan ekonomi yang baik bukan hanya tentang angka yang tinggi, tetapi tentang seberapa banyak masyarakat yang ikut merasakan manfaatnya. Karena pembangunan yang sukses bukanlah ketika segelintir orang menjadi semakin kaya, melainkan ketika semakin banyak masyarakat yang dapat hidup lebih layak, memperoleh kesempatan yang setara, dan merasakan kesejahteraan secara bersama-sama. Dari pembahasan tadi, saya ingin memberikan satu pertanyaan untuk teman-teman semua. Menurut teman-teman, apakah pertumbuhan ekonomi yang terjadi saat ini sudah cukup dirasakan oleh masyarakat secara merata, atau justru ketimpangan sosial masih menjadi pekerjaan rumah besar yang harus segera diselesaikan? Silakan tuliskan pendapat teman-teman di kolom komentar. Jangan lupa like, subscribe, dan bagikan video ini agar semakin banyak orang yang ikut berdiskusi tentang isu ekonomi yang dekat dengan kehidupan kita sehari-hari.